Tapi karena mungkin selama ini para Ba'alawi itu sudah terlanjur diagung-agungkan oleh orang di Nusantara ini, sudah dianggap sebagai cucu Nabi, jadi mungkin mereka ya belum bisa menerima kenyataan ini. Karena mungkin nanti kalau mereka itu sudah tidak dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, ya mungkin perlakuan orang di Nusantara itu akan beda kepada mereka. Hingga hari ini, hingga detik ini, pihak Ba'alawi tidak bisa membuktikan kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi ya. Dan mereka biasanya cuma membahas atau mungkin mengalihkan perhatian atau membuat framing bahwa katanya orang-orang zaman dahulu, katanya para kiai-kiai itu pada hormat, pada takzim kepada para habaib dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa membuktikan mereka itu keturunan Kanjeng Nabi atau bukan. Atau ada juga yang biasanya juga menggiring opini kalau katanya zaman dahulu itu belum ada kitab nasab dan lain sebagainya. Dan ini ada sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Profesor Menajem Ali ya. Kita simak bersama ya. Nabi Muhammad SAW sudah termaktub di dalam kitab Jamharah Nasab Quraisy. Abad ketiga Hijri. Jadi kalau dibandingkan dengan masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, jaraknya jauh atau dekat? Dekat itu. Sangat dekat. Tapi dokumen nasab Nabi Muhammad SAW ada. Lalu bandingkan dengan Ubaidillah. Yang abad-abad agak yang seharusnya muncul belakangan. Tapi dokumen itu nggak ada sama sekali. Kalau kita berpikir waras Pak Edi, nalar kita jelas. Seharusnya untuk melacak nasab Nabi Muhammad SAW itu dokumennya agak susah seharusnya. lebih tua soalnya. Karena lebih tua. Lebih jauh. Lebih mudah untuk melacak nasab Ubaidillah. Karena era belakangan. Tapi itu pun tidak dokumen mengenai nasab Ubaidillah nggak jelas seperti sejelas nasab Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya. Sehingga bisa disimpulkan mau dalil apa lagi yang dibutuhkan. Karena jelas ya, nasab Kanjeng Nabi saja yang hidupnya itu lebih dulu daripada Ubaidillah. Ini nasabnya itu tercatat rapi. Kemudian jika misalkan ada anggapan bahwa masa Ubaidillah itu belum ada pencatatan nasab, nah itu cuma ngeles saja, tidak punya bukti saja. Kemudian kalau kita melihat sejarah tentang Sayyid Ahmad bin Isa atau Sayyid Ahmad Al-Muhajir, kalau menurut para Ba'alawi itu kan bapaknya Ubaidillah ya. Padahal yang namanya Sayyid Ahmad bin Isa atau Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu sudah wafat di Irak. Jadi beliau itu tidak hijrah ke Yaman. Kemudian kok di Yaman itu ada makamnya Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai bapaknya Ubaidillah. Padahal di abad yang dianggap masa hidupnya Ubaidillah sekitar abad keempat, itu tidak ada pencatatan nasab yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya dari Sayyid Ahmad bin Isa. Ini kan sangat aneh. Padahal pada masa Kanjeng Nabi saja pencatatan nasab itu sangat rapih. Sehingga misalkan dibilang ketika masa Ubaidillah hidup itu belum ada pencatatan nasab, yaitu cuma sebagai sebagai alasan karena memang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa. Kan seperti itu. Sehingga hingga detik ini kan pihak Ba'alawi juga tidak bisa menunjukkan bukti tentang kitab, tentang sejarah maupun tes DNA. Nah sebenarnya kalau misalkan pihak Ba'alawi itu mau gentle, mau mencari kebenaran yang sejati, itu harusnya mereka itu berani loh melakukan tes DNA. Karena sekarang kan ada teknologi modern, teknologi canggih, yakni tes DNA. Nanti kan tinggal tes DNA saja, nyambungnya itu kemana? Ke Kanjeng Nabi ataukah ke Yahudi? Titik, seperti itu saja. Tapi karena mungkin selama ini para Ba'alawi itu sudah terlanjur diagung-agungkan oleh orang di Nusantara ini, sudah dianggap sebagai cucu Nabi, jadi mungkin mereka ya belum bisa menerima kenyataan ini. Karena mungkin nanti kalau mereka itu sudah tidak dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, ya mungkin perlakuan orang di Nusantara itu akan beda kepada mereka. Karena selama ini orang di Nusantara itu kan menghormati para habaib itu karena taunya para habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi faktanya ternyata para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Lah ini memang menyakitkan ya.
Tapi bagaimanapun keadaannya harus diterima oleh semua pihak, baik Ba'alawi maupun yang bukan Ba'alawi, karena ini sebuah kebenaran yang harus dijelaskan, yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di dunia ini. Kemudian jika ada pertanyaan, lah siapa sebenarnya keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara ini? Ya tentu saja mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itulah keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini. Dalam sejarah, Wali Songo itu kan berdakwah di Nusantara, itu kan sekitar abad ke-14. Kemudian para habaib dari Yaman itu kan datang ke Nusantara. Kala itu didatangkan oleh Belanda sebagai pekerja Belanda, itu kan sekitar abad ke-19. Sehingga para imigran dari Yaman, para habaib ini yang kemudian dilabeli sebagai cucu Nabi datang di Nusantara. Nusantara itu sudah makmur, sudah jaya, Islam menyebar di mana-mana. Kemudian karena ada penjajahan itu mungkin perkembangannya agak terganggu. Tapi dalam hal Islam, dalam hal penyebaran Islam itu sudah merata. Hampir 85 penduduk di Nusantara kala itu sudah memeluk agama Islam. Dan itu adalah berkat jasa para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Sehingga para habaib dari Yaman datang di Nusantara, Islam itu sudah merata. Sehingga misalkan para habaib itu kok mengklaim bahwa mereka yang mengislamkan orang Nusantara, yaitu ketinggalan zaman. Karena faktanya yang mengislamkan orang di Nusantara itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo, bukan para habaib dari Yaman yang jelas-jelas didatangkan oleh Belanda, bekerja untuk Belanda, membela Belanda, melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah gencar melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.